Pada dini hari tanggal 18 Desember tahun 1994, sebuah peristiwa mengerikan yang kemudian dikenal sebagai salah satu kasus kriminal paling brutal dalam sejarah Afrika Selatan terjadi di Port Elizabeth. Malam itu, Alison Botha, seorang wanita muda berusia 27 tahun, baru saja menghabiskan waktu bersama teman-temannya di tepi pantai. Setelah menikmati suasana malam yang menyenangkan, mereka melanjutkan kebersamaan dengan makan pizza di sebuah restoran yang tidak jauh dari lokasi pantai. Sekitar pukul 1 dini hari, Alison dan teman-temannya berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Sebelum pulang, Alison mengantarkan salah seorang temannya, Kim, terlebih dahulu. Tidak ada yang menyangka bahwa perjalanan pulang yang tampak biasa itu akan berubah menjadi mimpi buruk yang hampir merenggut nyawanya. Setibanya di kompleks apartemennya, Alison mendapati seluruh area parkir di dalam kompleks telah penuh. Karena tidak memiliki pilihan lain, ia memutuskan untuk memarkir mobilnya di area luar yang lebih sepi dan minim penerangan. Setelah mematikan mesin mobil dan bersiap turun, ketenangan malam itu mendadak berubah menjadi teror ketika seseorang mengetuk jendela mobilnya. Alison yang sempat mengira orang tersebut mungkin penghuni apartemen lain, mulai membuka pintu mobil. Namun sebelum pintu terbuka sepenuhnya, seorang pria bertubuh tinggi besar langsung mengancamnya dengan sajam. Dengan suara dingin dan penuh intimidasi, pria itu memerintahkan Alison untuk berpindah ke kursi penumpang jika tidak ingin dihabisi saat itu juga. Dalam kondisi ketakutan dan tanpa kesempatan melarikan diri, Alison hanya mampu mengikuti semua perintah pelaku. Pria tersebut kemudian mengambil alih kemudi mobil Alison dan mulai mengendarainya menjauhi area apartemen. Di sepanjang perjalanan, pelaku berusaha berbicara dengan tenang, seolah ingin mengurangi ketegangan. Dia memperkenalkan dirinya dengan nama Clinton dan mengklaim bahwa dirinya hanya ingin meminjam mobil Alison selama 1 jam untuk menjemput seorang teman. Namun, Alison merasakan firasat buruk yang semakin kuat. Dengan suara bergetar, ia memohon agar diizinkan pulang dan berjanji tidak akan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Sayangnya, permohonan itu sama sekali tidak menggoyahkan niat jahat pelaku. Alison hanya bisa terdiam dan menahan rasa takut yang semakin besar. Ia tidak berani meninggikan suara ataupun mencoba melawan, karena menyadari pria asing di hadapannya membawa sajam yang dapat digunakan kapan saja untuk melukainya. Dalam situasi yang mencekam itu, Alison memahami bahwa satu tindakan yang salah bisa mengancam keselamatannya, sehingga ia memilih menuruti perintah pelaku sambil berharap masih ada kesempatan untuk menyelamatkan diri. Beberapa saat kemudian, mobil berhenti di lokasi lain yang sunyi. Seorang pria kedua masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang. Pria tersebut adalah Towns Kruger. Dengan kehadiran pelaku kedua, Alison semakin sadar bahwa keselamatannya berada dalam ancaman serius. Ketika salah satu pelaku bertanya, apakah Alison akan melawan jika mereka memperkaosnya, Alison memahami bahwa dirinya sedang menghadapi situasi hidup dan mati. Berusaha mempertahankan peluang sekecil apapun untuk selamat, dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan melawan. Jawaban itu justru disambut tawa puas oleh kedua pelaku yang merasa telah sepenuhnya menguasai korban mereka. Mereka kemudian membawa Alison menuju sebuah area terpencil yang dipenuhi pasir dan jauh dari jangkauan bantuan. Di lokasi itulah, kedua pria tersebut melancarkan aksi kekerasan seksual secara bergantian terhadap Alison. Dalam kondisi tertekan dan ketakutan luar biasa, Alison memilih untuk tidak melawan demi mempertahankan nyawanya. Namun, setelah melakukan kejahatan tersebut, Frans Adrian du Toit, nama asli pria yang mengaku sebagai Clinton, dan Towns Kruger menyadari bahwa Alison dapat mengidentifikasi mereka. Demi menghilangkan saksi hidup, mereka memutuskan untuk menghabisi nyawa Alison. Kedua pelaku mulai menekan leher Alison hingga ia kehilangan kesadaran. Mengira korban telah meninggal, mereka sempat bersiap meninggalkan lokasi. Akan tetapi, ketika melihat Alison masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, keduanya berubah semakin tidak terkendali. Mereka mengambil sajam dan mulai menikam tubuh Alison berkali-kali. Serangan tersebut diarahkan ke bagian perut, menyebabkan luka yang sangat parah. Tidak berhenti sampai di situ, mereka juga melukai area sensitif Alison dengan tingkat kekejaman yang luar biasa. Alison merasakan setiap tikaman yang menghantam tubuhnya ketika perlahan mulai sadar dari pingsannya. Meski tubuhnya dipenuhi luka dan kehilangan banyak cairan merah, dia masih bertahan hidup. Ketika menyadari Alison masih belum meninggal dunia, kedua pelaku kembali menyerangnya dengan cara yang lebih mengerikan. Mereka menggorok leher Alison berkali-kali hingga hampir terputus. Luka tersebut sangat parah hingga kepala Alison nyaris terpisah dari tubuhnya. Dalam kondisi yang hampir mustahil untuk bertahan hidup, Alison kembali kehilangan kesadaran. Yakin bahwa korban akhirnya telah meninggal dunia, Frans dan Towns meninggalkan Alison begitu saja dalam keadaan tanpa busana dan bersimbah cairan merah di lokasi kejadian. Namun, yang terjadi selanjutnya menjadi bukti luar biasa tentang kekuatan tekad manusia untuk bertahan hidup. Beberapa saat setelah para pelaku pergi, Alison kembali sadar.
Dalam kondisi tubuh yang hancur, ia menyadari bahwa dirinya masih hidup. Ia juga masih mampu mengingat percakapan para pelaku yang saling menyebut nama satu sama lain. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Allison menggunakan jarinya untuk menuliskan nama Franz dan Teuns di atas pasir sebagai petunjuk bagi polisi apabila dirinya tidak berhasil selamat. Ia juga menuliskan kalimat I love you mom, sebuah ungkapan yang mencerminkan kerinduannya kepada sang ibu sekaligus menjadi sumber kekuatan untuk terus berjuang. Dengan luka yang sangat parah, Allison memutuskan untuk mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa lehernya tidak lagi mampu menopang kepalanya akibat luka yang dialaminya. Dengan tangan kanan, ia memegangi kepalanya agar tidak terjatuh ke belakang. Sementara itu, organ-organ dalam yang keluar akibat luka tikaman di perut berusaha ditahannya menggunakan pakaian yang berhasil ditemukan di sekitar lokasi. Dengan satu tangan menopang kepala dan tangan lainnya menahan perutnya, Allison mulai berjalan perlahan menuju cahaya lampu jalan yang terlihat dari kejauhan. Perjalanan tersebut menjadi perjuangan luar biasa antara hidup dan mati. Berkali-kali Allison terjatuh karena tubuhnya semakin melemah akibat kehilangan banyak cairan merah. Ketika tidak mampu berdiri, ia merangkak dan terus bergerak maju dengan sisa kekuatan yang dimilikinya. Akhirnya, ia berhasil mencapai tepi jalan raya dan membaringkan dirinya di dekat garis jalan dengan harapan ada seseorang yang melihatnya sebelum semuanya terlambat. Tak lama kemudian, seorang mahasiswi kedokteran hewan bernama Tian Eilert yang sedang melintas menemukan sosok Allison tergeletak di pinggir jalan. Awalnya, pemandangan tersebut tampak mustahil dipercaya. Allison mengalami luka yang sangat parah, namun masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tian segera menghubungi layanan darurat dan berusaha memberikan pertolongan pertama sambil menenangkan Allison agar tetap bertahan. Setelah tim medis tiba, Allison segera dilarikan ke rumah sakit St. George. Para dokter dibuat terkejut melihat kondisi pasien yang secara medis seharusnya sudah tidak dapat bertahan hidup. Allison menjalani beberapa operasi besar untuk memperbaiki kerusakan pada lehernya, menangani luka serius di bagian perut, serta memperbaiki organ-organ lain yang mengalami cedera berat. Meskipun peluang hidupnya diperkirakan sangat kecil, Allison menunjukkan daya juang yang luar biasa. Setelah beberapa minggu berada dalam kondisi kritis dan sempat mengalami koma, ia perlahan mulai sadar dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Begitu kondisinya membaik, Allison memberikan kesaksian rinci kepada pihak kepolisian. Informasi yang diberikannya, termasuk identitas para pelaku yang berhasil diingatnya meski berada dalam kondisi kritis, menjadi kunci penting dalam penyelidikan. Polisi akhirnya berhasil menangkap Franz Adrian du Toit dan Teuns Kruger. Keduanya kemudian didakwa atas berbagai tindak pidana berat, termasuk penculikan, pemerkosaan, percobaan penghilangan nyawa, dan penyerangan brutal yang menyebabkan luka permanen pada korban. Dalam persidangan, terungkap bahwa kedua pelaku memiliki riwayat kehidupan yang bermasalah dan pernah menunjukkan berbagai perilaku menyimpang. Meski demikian, hal tersebut tidak pernah menjadi pembenaran atas tindakan keji yang mereka lakukan terhadap Allison. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman 3 kali penjara seumur hidup ditambah puluhan tahun penjara atas kejahatan yang mereka lakukan. Pada Juli tahun 2023, mereka sempat diberikan pembebasan bersyarat oleh otoritas setempat setelah menjalani hukuman selama 28 tahun yang memicu kemarahan publik dan kecaman dari berbagai pihak. Pada Februari tahun 2025, Menteri Pemasyarakatan Afrika Selatan resmi mencabut pembebasan bersyarat tersebut. Franz Adrian du Toit dan Teuns Kruger akhirnya kembali dijebloskan ke dalam penjara untuk menjalani sisa hukuman seumur hidup mereka. Di sisi lain, Allison Botha berhasil bangkit dari tragedi yang nyaris merenggut nyawanya. Ia memilih untuk tidak membiarkan masa lalunya mendefinisikan seluruh hidupnya. Allison kemudian menjadi pembicara motivasi yang menginspirasi banyak orang melalui kisah perjuangannya melawan kematian. Dia juga menulis buku mengenai pengalamannya dan membagikan pesan tentang harapan, keberanian, serta pentingnya tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Bahkan, prediksi dokter yang menyatakan bahwa dirinya kemungkinan tidak akan dapat memiliki anak, akhirnya tidak terbukti. Allison berhasil membangun kehidupan baru, menikah, dan memiliki keluarga yang bahagia. Kasus Allison Botha bukan hanya menjadi pengingat tentang sisi tergelap dari kejahatan manusia, tetapi juga menjadi simbol nyata tentang kekuatan tekad untuk bertahan hidup. Di tengah luka fisik dan trauma mendalam yang dialaminya, Allison membuktikan bahwa harapan dapat menjadi alasan terbesar bagi seseorang untuk terus berjuang, bahkan ketika dunia tampak telah kehilangan seluruh cahaya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.